ada suatu hal yang akan membahagiakan, ada juga suatu hal yang akan membuatmu menjadi sebuah kesedihan. Jadi ya mental. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dibilang yang masih berjalan itu upaya dari lu sama kuasa hukum seperti apa? Ya nanti dikomunikasikan aja pastinya gitu. Cuma mungkin ini juga bisa sebagai dasar nanti di persidangan. Tapi bisa dibilang tadi seperti yang menceritakan Bang Sunan, tadi inginnya ada diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, lu sendiri coba menghubungi langsung atau bagaimana, atau dari ide menyelesaikan secara kekeluargaan itu dari lu sendiri atau bagaimana? Ya kalau aku pribadi sampai detik ini saya udah bilang jujur ya, ini sesuai dengan hati saya nggak ada permasalahan. Karena biar bagaimanapun dia adalah mantan istri saya, dia pernah menjadi orang yang mengisi di hidup saya, dia pernah nyuapin anak saya, dia pernah berbagi menjadi ibu walaupun sesaat untuk anak saya lebih baik mengenang baiknya. Cuma kalau persoalan hukum ini kan kekuasaan aku ya memang ada di kewenangan kuasa hukum. Itu aku pribadi dalam hal ini ya satu, kalau sisi permasalahan hukumnya ya menyerahkan kepada kuasa hukum yang sudah sesuai dengan saya tanda tangani gitu. Tapi kalau untuk permasalahan internalnya aku pribadi gak ada permasalahan kok gitu loh. Andai kata kita di lingkungan mencari makannya kan di broadcast, di lingkungan kecil, di televisi ya bisa ketemu suatu saat kapanpun, dan saya tidak pernah ada permasalahan. artinya Vicky tidak marah ya, tapi proses hukum tetap berjalan. Ya bagaimana orang, saya kan masih duduk sebagai terdakwa ya, jadi mau nggak mau ya saya harus menjalankan rangkaian hukumannya gitu loh, maksudnya prosesnya. Nah kalau misalkan kalau pelaporan ya baik yang di Polres Jakarta Pusat ataupun di Polda Metro ya kita, Mas Sunan kan ketua dari kuasa hukum kita, jadi ya tergantung kebijakannya beliau mengambil inisiatif apa kan pasti didiskusikan. Termasuk terganggu nggak Bang, kayak lu mau menjelang hari pernikahan juga dengan masih berjalannya kasus seperti ini gitu? Nggak enak sih sama Kalina sih, cuma memang udah menyampaikan secara baik-baik gitu bahwa aku ada permasalahan, tapi dia juga orang yang ini aja, bahkan dia kayak orang kok gitu. Terus di persidangan juga ya dia ini malah ada poin sih, malah gitu loh, aku menemani kamu bukan hanya di saat kamu lagi bahagia dalam situasi apapun, aku berusaha pengen jadi orang yang ada di sebelah kamu gitu. Jadi kita jadi lebih melihat sebuah keyakinan gitu loh. Ya, seperti pernah saya sampaikan ya, pada saat pertama kali kami bertiga mendapatkan kuasa di rumah rutan, kami sudah sampaikan bahwa Vicky ini klien kita atau kawan kita ini sangat baik. Dia selalu tidak pernah mau mengingat keburukan-keburukan orang, dan dia selalu mengingat kebaikan orang. Makanya kami juga istilahnya seperti yang Vicky sampaikan, walaupun sudah dalam tanda kutip mantan, tapi Vicky tetap ingin memberikan rasa yang sama. Ya, kalau pada saat itu Vicky merasakan dinginnya ubin, lalu rali besi, Vicky juga ingin memberikan hal yang sama supaya berbagi rasa, kurang lebih seperti itu. Tapi akhirnya Fit, kalau dari lu sendiri, kayak lu akhirnya bahagia juga sih, dalam arti bahagianya adalah ada orang yang banyak sekali mendukung lu gitu dari kasus ini, sampai akhirnya Kalina pun juga tetap ada berada di sisi lu gitu. Ya, sampai lu mengeluarkan air mata nggak sih sempet gitu? Ya sih, ya banyak sih yang mendukung alhamdulillah, kayak ya Sunan, Pak Eri, Pernah juga. Gimana Pak bisa support seorang saya? Jadi pada prinsipnya bahwa Vicky ini sahabat kami dan juga teman yang baik, tapi dalam proses hukum dia ini kan luar biasa. Ya, beliau memang salah satu kalau dibilang ini pria tangguh. Dia bisa gladiator ya. Gladiator. Bisa menghadapi semua persoalan dengan tersenyum. Bahkan ya ketika kami kunjungi di rutan, saya sempat tanya, kamu kok tidak ada rasa sedihnya? Loh, kenapa saya harus sedih? Mungkin ini ujian bagi saya, dan saya harus jalani itu. Artinya bahwa saya mau pesan satu hal, kebohongan itu akan berlari begitu cepat, meninggalkan kebenaran. Tapi pada finishing, pada ujungnya, kebenaran itulah kebenaran. Kenapa hari ada SP3? Karena kebenaran itu ada. Itu aja. Jagoan kalah dulu kalau di film, apalagi jagoannya gladiator. Mungkin selain sabar, pembelajarannya apa lagi gitu yang akhirnya lu terima gitu setelah dari perjalanan kasus yang lu jalanin? Ya kalau kau ingin melihat orang yang setia terhadap pasangan, kalau dia ingin menguji
kesetiaan pasangan wanitanya yang di dalam kondisi si prianya terpuruk ataupun lagi sedang menghadapi permasalahan. Apakah dia masih setia bersamamu, dan apabila kau ingin menguji kesetiaan pasangan priamu, berilah dia kekuasaan. Apakah dia masih mengingat kamu bersama-sama. Tapi kalau tentang kutipan dari rangkaian perjalanan aku di rutan sampai sekarang, alhamdulillah, ya aku bisa melihat sih dari, ya maksudnya mereka bukan hanya kuasa hukum, mereka bisa meluangkan waktunya, mengorbankan sesuatu hal mungkin yang penting dan berharga untuk bisa mengunjungi aku ke sana, walaupun hanya untuk proses penandatanganan, karena memang saat itu tidak pernah ada jenggokan dan tidak boleh untuk dijenguk, bahkan keluarga nggak bisa, kecuali ada proses hukum yang memang penting untuk tidak bisa diwakilkan. Jadi kalau menurut aku di sini hikmahnya bukan hanya segi permasalahan hukum yang selesai, dan juga dari segi ya tadi bilang persahabatan itu ada dalam situasi hal yang kadang-kadang kita sendiri tidak pernah rencanakan. Dan untuk ya institusi khususnya ya Polda Metro Jaya, di kepolisian gitu, kita harus yakin gitu, bahwa integritas itu memang selalu ada, tinggal bagaimana kita bisa menerapkannya, bagaimana bisa mengapresiasikan. Contohnya sampai detik ini saya tahu lah mungkin penyidik dalam melakukan hal ini saya nggak tahu seperti apa dan bagaimana, karena saya posisinya sebagai terlapor, saya sebagai orang yang dilaporkan, tapi ya dengan objektif, dengan gelar perkara, dengan analisa, akhirnya bisa menyimpulkan dan sampai saat ini bisa mendapatkan surat pemberhentian. Mungkin dari Bang Vicky untuk harapannya sendiri, kan pasti lu ada harapan yang sangat luar biasa Bang untuk dalam arti terbebas dari semua kasus yang sedang berjalan. Tapi pernah nggak lu menyampaikan satu hal yang paling buruk, kalau misalnya ada hal yang paling buruk nanti akan terjadi gitu ke teman-teman atau keluarga lu? Ya, kita itu Tuhan selalu menciptakan segala sesuatunya selalu beriringan. Ada siang, ada malam, ya ada kebaikan, juga ada keburukan. Ada suatu hal yang akan membahagiakan, ada juga suatu hal yang akan membuatmu menjadi sebuah kesedihan. Jadi ya mental dalam pemenang kehidupan harus siap dalam kondisi apapun. Jadi kalau menurut aku di balik hikmah semua ini adalah sebuah kejujuran atau kebenaran. Insya Allah Allah pasti akan menerangkan. Kadang-kadang kita harus bisa lihat bahwa doa itu nggak pernah ada yang kadaluarsa. Pasti Allah akan mengabulkan pada saat-saat nanti tertentu yang kita akan amat sangat membutuhkan. Dan di balik pelajaran semua ini, saya juga terima kasih untuk kuasa hukum saya, Mas Sunan Kalijaga, Bang Nahak, Bang Erik, yang sudah sangat piawai mengawal perkara ini akhirnya sampai menjadi sebuah SP3. Ini sangat saya apresiasi sekali atas perjuangan mereka, dan juga Bang Rasman juga yang mungkin saat ini ada kegiatan di luar kota, bagian dari timnya Pak Sunan dan Hami. Ini hadiah juga, mungkin karena Hami juga kemarin habis ulang tahun, mungkin ini hadiah terindah dari apresiasi pekerjaan mereka. Dan kita harus tahu integritas pekerjaan mereka sangat luar biasa buat aku sebagai klien dan juga sebagai persahabatan. Thank you. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.